bagaimana kabarmu? Kurang baik, Wah, kenapa? lagi sebel Sebel ke siapa? ke temen. Oh, gimana kalau kita bermain seperti terapi balon? Ayo, gimana caranya? Nih, aku punya balon. Nanti kamu tiup, terus diikat ya. Oke, baiklah. Udah ini. Nah, jadi terapi balon itu sebagai tubuh kamu, dan udara di dalam balon itu adalah semua kemarahan kamu. Nah, lalu bisakah udara masuk atau keluar dari balon? Bisa. Bisa ya. Lalu apakah yang akan terjadi jika amarah ini terjebak di dalam diri kamu? Kan meledak. Ya, betul. Nanti amarahmu akan meledak jika hanya disimpan di dalam diri kamu. Lalu, apakah akan ada ruang untuk berpikir secara jernih? Tidak ada. Nah, setelah itu, langkah yang selanjutnya adalah kamu ledakan balon itu. Ibaratkan itu balonnya sebagai tubuh kamu, dan udara di dalam balon itu adalah semua amarahmu. Nah, setelah diledakkan, coba dilakukan dulu. Setelah itu nanti kamu coba ledakan balon itu. Hal itu tuh seperti dianalogikan sebagai amarahmu akan meledak dan itu semua akan keluar. Silahkan bisa dicoba. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kamu memecahkan balon itu ibarat sebuah tindakan yang agresif atau kemarahan, seperti memukul orang, lalu memukul orang atau memukul benda. Jadi apakah itu membahayakan untuk orang lain atau sekitar kamu? Kemungkinan bisa membahayakan. Nah, apakah cara ini aman dilakukan untuk mengeluarkan sebuah kemarahan? Tidak. Oke, nah aku punya cara yang kedua untuk melakukan sebuah amarah. Kamu tiup balonnya, lalu jangan diikat, tapi pinggirnya di seperti ini ya. Nah, lalu keluarkan perlahan-lahan seperti di pinggirnya ditarik seperti itu, nanti akan mengeluarkan sebuah bunyi. Nah, apakah balonnya jadi kecil? Iya, jadi kecil. Nah, lalu apakah balonnya meledak? Tidak. Ya, baik. Apakah balon dan orang-orang yang ada di sekitar kamu merasa terancam atau bagaimana? Tidak, mungkin bisa tertawa. Ya. Jadi, apakah itu cara yang lebih nyaman untuk mengeluarkan sebuah amarah? Ya, lebih nyaman. Nah, jadi balon itu diibaratkan sebagai tubuh kita sendiri, dan udara yang ada di dalam balon itu adalah sebuah amarah kita. Nah, kita itu harus meluapkan amarah itu dengan cara yang tepat, benar dan aman ya. Jangan sampai melukai orang. Jadi seperti itu. Terima kasih. Yang kedua yaitu dengan gelembung sabun ya. Nah, jadi nanti
Jadi nanti kamu tiup gelembung ini ya, coba luasnya loh. Nah, seperti itu ya. Lalu kamu pecahkan gelembung itu. Setelah itu kamu lakukan sampai mendapatkan gelembung yang besar dengan tarik nafas lalu buang ini pelan-pelan, akan menjadikan gelembung yang besar. Coba. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika kamu sedang marah, cemas, atau gugup, maka otak kamu akan memerlukan udara yang banyak dan paru-paru akan menjadi bekerja semakin keras. Coba kamu tarik nafas dalam-dalam lalu buang secara perlahan-lahan. Nah, jadi apabila seorang itu sedang marah, cemas, maka otak itu membutuhkan udara yang banyak. Dan udara yang banyak itu dihasilkan oleh paru-paru ya. Jadi paru-parunya itu harus bekerja lebih keras lagi supaya udaranya itu yang dihasilkan itu banyak. Nah, namun ketika mereka namun ketika mereka bernapas dalam-dalam, otak akan memberitahu kepada hati untuk tenang dan paru-paru akan bekerja lebih dalam. Nah, namun ketika otak melakukan menghirup napas secara pelan-pelan, maka ketika mereka menarik nafas secara dalam-dalam, otak akan memberitahu kepada hati supaya itu tenang dan jadi kerjanya paru-paru itu akan menjadi tenang. Jadi akan menjadi lebih tenang ya. Jadi paru-parunya, jadi otak, kalau kita bernafas dalam-dalam, nanti otak kita juga akan menyalur ke dalam hati kita supaya tenang dan paru-parunya juga akan bekerjanya enggak terlalu keras banget, jadinya tenang. Jadi amarah yang dikeluarkan itu tidak seperti amarah yang agresif ya. Amarahnya akan keluar dengan cara yang tepat, aman, dan baik. Simpulannya, kalau kamu merasa cemas, maka kamu bisa melakukan tarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya lewat hidung. Seperti itu. Ya. Oke. Ya. Kalau begitu, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian. Oke.